Saya ingin bicara tentang TikTok, bukan karena video dancing, lip sync, atau challenge yang lagi viral di sana, tapi karena TikTok sedang membangun senjata pemusnah massal yang akan meluluh lantakkan para pemain di berbagai industri. Oke, saya rasa kata-kata itu terlalu berlebihan ya. Intinya adalah TikTok akan merevolusi konstelasi persaingan bisnis di masa depan, di semua industri. Anda pernah dengar tentang perang opium yang terjadi di pertengahan abad 19? Di perang itu, China dipermalukan dan dikerjain habis-habisan oleh negara-negara barat. Nah, saya menduga kini China ingin membalas dendam dan TikTok menjadi salah satu senjata utamanya. TikTok akan mendefinisikan bagaimana pertempuran bisnis di masa depan akan dimainkan. Ini video wajib untuk Anda yang tertarik dengan teknologi, strategi, dan masa depan. Opium War adalah dua perang yang terjadi antara dinasti Qing dan negara-negara barat pada pertengahan abad ke-19. Perang ini dipicu oleh sengketa perdagangan antara Inggris dan dinasti Qing China. Pada saat itu, perdagangan barang-barang China seperti teh, sutra, dan porselen sangat menguntungkan bagi para pedagang Inggris. Masalahnya adalah pedagang China tidak mau menukarnya dengan membeli produk Inggris. Mereka hanya mau menjual barang-barang mereka dengan imbalan perak. Akibatnya, sejumlah besar perak meninggalkan Inggris. Nah, untuk mengakali itu, para pedagang Inggris mulai menyelundupkan opium ke China secara ilegal. Dan mereka menuntut pembayaran dalam bentuk perak. Nah, perak itulah yang kemudian digunakan untuk membeli teh dan barang-barang lainnya dari China. Pada tahun 1839, penjualan opium ilegal ke China membayar seluruh perdagangan Inggris. China tentu saja ingin menghentikan perdagangan opium. Bukan hanya karena opium telah mengikis apa yang dulunya merupakan neraca perdagangan yang menguntungkan, namun jutaan pecandu opium telah merusak masyarakat China. Di saat yang sama, mulai melemahkan kedikdayaan dinasti. China pun memaksa kepala pengawas perdagangan Inggris di China, Charles Elliot, untuk menghancurkan semua stok opium. Dan itu membuat marah Inggris dan memicu perang opium yang berlangsung selama 3 tahun dan berlanjut lagi selama 4 tahun. China akhirnya kalah dalam perang itu, mengakibatkan China kehilangan Hong Kong dan dipaksa membuka semua batas-batas wilayahnya untuk melakukan perdagangan bebas dengan semua negara-negara barat. Kembali ke TikTok. Menurut saya, ini spekulatif tentu saja ya. TikTok is the new opium. TikTok adalah opium baru. Dan perang opium modern baru saja dimulai. Kali ini, China yang melakukan penyerangan. Dan peluangnya besar bahwa China yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, sebelum kita kaji mengapa TikTok adalah the new opium war dan bagaimana TikTok akan merevolusi konstelasi persaingan industri masa depan, mari kita lihat dulu bagaimana TikTok bermula. Di awal 2012, seorang software engineer bernama Zhang Yiming dengan temannya Liang Rubo mendirikan perusahaan bernama ByteDance. Di tahun itu pula, ByteDance meluncurkan aplikasi pertamanya yang disebut Neihan Duanzi, yang berarti lelucon yang mendalam. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengedarkan lelucon, meme, dan video lucu. Dan masih di tahun yang sama, ByteDance meluncurkan platform berita dan informasi bernama Toutiao, yang secara harfiah berarti berita utama atau headlines. Hanya dalam 4 bulan setelah diluncurkan, Toutiao memiliki 1 juta pengguna aktif harian. Kemudian pada tahun 2014, Sequoia Capital menginvestasikan $100 di ByteDance. Dan sebagian dana tersebut digunakan untuk mendirikan ByteDance AI Lab yang fokus pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI yang mampu memahami informasi, baik berupa teks, gambar, atau video secara mendalam. AI Lab juga mengembangkan algoritma machine learning untuk rekomendasi informasi yang dipersonalisasi. Nah, teknologi AI ini kemudian dibenamkan pada Toutiao sehingga memiliki kemampuan memprediksi dan merekomendasikan konten berita dan informasi dengan sangat akurat sesuai dengan minat para penggunanya. Kehebatan rekomendasi berbasis AI itulah yang kemudian membawa Toutiao berhasil mendapatkan 120 juta pengguna aktif di September 2017. Para pengguna Toutiao secara rata-rata menghabiskan waktu 74 menit per harinya menggunakan aplikasi tersebut.
Sukses Toutiao menginspirasi Zhang Yiming untuk membuat aplikasi yang mirip namun konten yang disajikan berupa video pendek yang atraktif. Maka di tahun 2016 lahirlah Douyin, sebuah layanan hosting video pendek yang menampung berbagai video pengguna dari beragam genre seperti lelucon, aksi, trik, dan tarian, dan juga hiburan. Douyin memanfaatkan teknologi rekomendasi berbasis AI seperti yang digunakan Toutiao untuk menyuguhkan ragam video yang sesuai dengan minat penggunanya. Sukses Douyin di China mendorong ByteDance membuat versi global dari Douyin untuk konsumsi publik di luar daratan China. Maka di bulan November 2017, ByteDance mengakuisisi aplikasi bernama Musical.ly, sebuah media sosial asal China yang bermarkas di Santa Monica, California. Melalui Musical.ly, pengguna dapat membuat video musik lip sync selama 15 detik hingga 1 menit dan memilih soundtrack untuk mengiringinya menggunakan opsi kecepatan yang berbeda serta menambahkan filter dan efek. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk menelusuri video populer, lagu yang sedang tren, tagar, hingga berinteraksi langsung dengan para penggemar. Saat diakuisisi, Musical.ly sudah memiliki 200 juta pengguna di seluruh dunia. Musical.ly kemudian diubah namanya menjadi TikTok. Viv Gong, Head of Marketing TikTok, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu target utama dari TikTok. Selain melihat statistik pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, TikTok melihat generasi muda kita memiliki tingkat narsis dan juga kreatif yang sangat tinggi. Maka dengan bantuan 100 kreator sebagai pendorong promosi peluncuran aplikasinya di Indonesia, TikTok pun pecah. Bahkan, pengguna dari aplikasi ini bukan hanya target utama yang disasar, yaitu remaja, namun juga anak-anak yang berusia 7 hingga 15 tahun. Nah, hal itu kemudian menimbulkan masalah. TikTok yang saat itu kontennya didominasi oleh tarian pendek dan juga prank menuai 2.853 laporan masyarakat selama 1 bulan saja. Rudiantara, Menteri Kominfo pada saat itu menilai TikTok memiliki banyak sekali konten negatif yang cenderung mengarah ke pornografi, porno aksi, kekerasan, dan kebencian, serta pelecehan. Maka pada 3 Juli 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi memblokir TikTok. Nah, tidak ingin kehilangan peluang besar di Indonesia, Kelly Zhang, selaku CEO TikTok, langsung datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti pemblokiran aplikasi tersebut. Zhang menyanggupi persyaratan yang diajukan pemerintah, yaitu mengubah peraturan umur menjadi minimal 16 tahun dan menghapus konten-konten negatif yang ada dalam aplikasi. TikTok juga berjanji akan merekrut 200 orang pegawai yang akan mengawasi konten-konten di Indonesia. Dengan penyesuaian itu, Kominfo bersedia membuka blokir atas TikTok. Tahun 2020, pandemi COVID-19 memicu akselerasi pertumbuhan pengguna TikTok. Riset menunjukkan selama lockdown, masyarakat membuka aplikasi TikTok setidaknya 8 kali dalam 1 hari. TikTok menjadi tempat pelarian dari kejenuhan masyarakat saat harus berdiam diri di rumah. Saat itulah kreativitas demi kreativitas dari para pengguna TikTok muncul dan menarik perhatian jutaan pengguna baru. Konten dan pengguna aplikasi itu pun semakin beragam. Dari yang mulainya didominasi oleh konten hiburan dan tarian, sekarang udah jadi palu gada, apa lu mau, gua ada. Mulai dari informasi mengenai kesehatan, berita terkini, hingga edukasi berkumpul semuanya di aplikasi ini. 4 tahun semenjak diluncurkan, TikTok sudah didownload sebanyak 3 miliar kali secara global. Dan menurut laporan data yang bocor di tahun 2021, pengguna menghabiskan rata-rata 89 menit sehari di TikTok. Apa sih yang membuat TikTok sukses besar dalam memikat jutaan pengguna untuk terus menggunakan aplikasinya? Menurut saya ada 5 alasan setidaknya. Yang pertama, TikTok memiliki format video pendek yang adiktif. Dr. Julie Albright, seorang sosiolog dengan spesialisasi di budaya digital dan komunikasi, menyimpulkan bahwa otak kita mendapatkan minimal 1 dari 2 hal ini ketika menggunakan TikTok, yaitu intermittent reinforcement dan dopamine effect. Intermittent reinforcement adalah pola pemberian reward atau hadiah pada interval yang tampaknya acak. Metode ini terbukti membuat orang tambah penasaran dan mendorong upaya lebih besar untuk mendapatkan reward tersebut. Saat Anda menggunakan TikTok misalnya, Anda akan terus menggeser video kan ke bawah gitu sampai kemudian mendapatkan video yang Anda sukai. Setelah beberapa saat akan ada tuh video yang menarik bagi Anda. Kemudian Anda nonton dan mendapatkan kesenangan darinya. Selesai itu Anda geser lagi kan deretan video ke bawah dan secara acak lagi Anda menemukan kembali video yang membuat Anda senang.
Nah, video-video yang menyenangkan Anda itu tidak terprediksi, dan itu membuat Anda tambah penasaran sehingga terus mendorong Anda untuk menggeser video demi video sampai Anda menemukannya. Nah, aliran video pendek yang cepat dan terus-menerus itu kemudian menciptakan efek dopamin di otak kita. Dopamin adalah zat kimia di otak yang mengirim pesan antar sel saraf. Ia memberi sinyal pada otak bahwa kita sedang merasakan kenikmatan. Proses ini diperkuat ketika TikTok semakin sering menyuguhkan video-video yang kita sukai. Coba perhatikan deh, apa yang Anda lihat di layar aplikasi TikTok itu mirip dengan apa yang ditampilkan di slot machine sebuah kasino. Ya kan? Saat Anda tarik tuas mesin slot, muncul gambar-gambar yang bergerak turun dengan warna-warni, animasi, dan efek suara yang membangun keceriaan. Ya kan? Jessica Griffin, Associate Professor di Psychiatry and Pediatrics dari The University of Massachusetts Medical School, mengatakan bahwa hasil scan otak para responden penelitian yang menggunakan aplikasi TikTok menunjukkan respon seperti kecanduan. Dan bahkan beberapa subjek penelitian tidak memiliki cukup kontrol diri untuk berhenti menonton. Alasan kesuksesan TikTok yang kedua adalah TikTok memiliki kecerdasan buatan yang canggih. Perlu diingat ya bahwa ByteDance, perusahaan yang melahirkan TikTok, adalah sebuah perusahaan yang hebat dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Beberapa pihak bahkan mengatakan algoritmenya TikTok jauh lebih hebat daripada Facebook. Ya, gimana enggak ya? Lihat aja data yang TikTok kumpulkan dari handphone kita. TikTok mengumpulkan informasi dari pesan-pesan kita. TikTok tahu aplikasi yang diinstal di HP kita. TikTok tahu website dan juga lokasi fisik mana yang sering kita kunjungi. Bahkan TikTok membaca setiap ketukan atau geseran di layar HP kita. Maka, sebelum kita menggunakan aplikasinya, TikTok tuh sebenarnya udah tahu banyak tentang kita. Ia sudah bisa memprediksi apa sih yang kita sukai dan kita tidak sukai. Nah, begitu kita mulai menggunakan aplikasi TikTok, mesin AI-nya bekerja lebih keras lagi. Dimulai dari beberapa video yang TikTok tunjukkan pada kita berdasarkan profiling awal, ia memvalidasi dan mempelajari kembali perilaku dan preferensi kita berdasarkan pilihan-pilihan video yang kita tonton. TikTok memiliki kemampuan untuk mempelajari minat dari penggunanya lebih cepat daripada YouTube. Hal itu karena format video TikTok sangat pendek, nggak sampai 1 menit. Bandingkan dengan rata-rata durasi video yang diunggah ke YouTube, yaitu 11,7 menit. Kenapa sih durasi video punya pengaruh? Ya, karena dengan durasi video yang pendek, seseorang pengguna TikTok akan menseleksi ratusan video hanya dalam satu sesi penggunaan saja. Dalam sebuah survei, TikTokers atau sebutan para pengguna TikTok menonton lebih dari 200 video setiap harinya. Hal itu nggak terjadi di YouTube karena format video di YouTube panjang. Maka perlu waktu yang lebih lama bagi algoritma YouTube untuk mengenali apa yang Anda sukai. Alasan ketiga untuk kesuksesan TikTok adalah TikTok membuat proses pembuatan konten menjadi sangat mudah. Bahkan para pengguna tidak perlu berpikir mau buat konten apa. Cukup membuat versi Anda dari video lip sync atau dancing yang lagi populer di TikTok pada saat itu. Atau bisa juga cukup dengan menjawab challenge yang ada. Fitur-fitur rekaman dan efek spesial dan musik yang disediakan di aplikasinya juga sangat mudah untuk digunakan. Alasan yang keempat adalah TikTok mempromosikan video-video yang diunggah pengguna ke sebanyak mungkin audiens yang diprediksi akan tertarik. Akibatnya, banyak pengguna baru yang kaget karena videonya ditonton puluhan ribu orang hanya dalam hitungan hari. Ini adalah cara TikTok menunjukkan pada Anda rasanya jadi terkenal. Your 30 seconds fabulous. Anda senang luar biasa tentu saja kan, dan Anda pun segera ingin buat konten berikutnya karena Anda ingin mengulangi rasa itu lagi dan lagi dan lagi. Terakhir, alasan kelima adalah TikTok membuat proses sharing atau berbagi video TikTok Anda ke berbagai media sosial lainnya sangat mudah. Hal itu sedikit counterintuitif ya. Untuk apa sih TikTok mendorong penggunanya memasok konten ke pesaingnya? Jawabannya adalah karena itu akan memberikan TikTok promosi gratis yang tidak terbatas. Semua video TikTok yang dibagikan ke media sosial lain memiliki watermark logo TikTok yang besar. Semua orang yang nonton jadi penasaran, apa itu TikTok? Kenapa kok temannya ada di sana? Akhirnya mereka mengunduh aplikasinya dan mulai menggunakannya. Mungkin saat ini Anda semakin bertanya-tanya ya, jadi apa hubungannya TikTok dengan perang opium modern? Dan bagaimana TikTok akan merevolusi persaingan bisnis masa depan? Nah, untuk memahami jawabannya dengan baik, kita perlu lihat kenapa aplikasi TikTok begitu kontroversial sekaligus meresahkan. Setidaknya ada 4 alasan. Pertama adalah karena format video pendeknya membuat rentang perhatian atau attention span masyarakat jadi memendek.
Sebagian bahkan menyebut generasi sekarang hanya memiliki attention span seekor ikan emas, goldfish, yang cuma 9 detik. Riset menunjukkan rendahnya attention span ini memicu hubungan buruk, kesulitan belajar, risiko penyakit mental, dan meningkatkan kecemasan. Yang kedua adalah karena konten TikTok kerap kali membahayakan penggunanya, khususnya anak-anak atau remaja. Misalnya TikTok Challenge yang anak-anak kita sering ikut-ikutan tuh. Banyak di antaranya membahayakan. Misalnya Benadryl Challenge, di mana remaja ditantang untuk minum dosis besar dari obat anti alergi itu untuk memicu halusinasi. Kemudian ada Blackout Challenge, tantangan untuk menahan napas sampai pingsan, dan masih banyak lagi. TikTok juga disinyalir telah memblokir konten yang menampilkan orang jelek, gemuk, atau miskin. Tujuannya agar TikTok terus jadi tempat yang indah layaknya dalam mimpi. Itu jelas nggak sehat untuk mental remaja kita. Ketiga adalah karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, TikTok membuat penggunanya kecanduan. Pernah ada yang menghitung, jika mulai main TikTok sejak umur 16 tahun, maka ketika usianya mencapai 70 tahun, ia sudah menghabiskan 6 tahun penuh di TikTok. Itu lebih banyak daripada makan dan minum loh. Jessica Griffin mengatakan bahwa menonton TikTok untuk waktu yang lama dapat menyebabkan masalah dengan perhatian, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Nah, di sini Anda pasti sudah mulai melihat ya koneksinya dengan perang opium. TikTok adalah candu, opium digital yang bisa merusak satu generasi. Keempat, TikTok diduga menjadi mata-mata digital untuk pemerintahan China. Tahukah Anda bahwa secara hukum TikTok wajib menyetor datanya ke pemerintahan China? Bayangkan aja ya, semua data yang TikTok kumpulkan selama bertahun-tahun terhadap 1 miliar penduduk yang ada di 154 negara, diolah, dianalisa, dan digunakan untuk kepentingan militer dan propaganda China. Itu yang ngebuat banyak pemerintahan di berbagai negara khawatir. Walaupun hingga kini belum ada bukti ya bahwa TikTok mengirim data-data penggunanya ke pemerintah China. Oke, masih ingat opium war yang saya ceritakan di depan kan? Nah, mungkin aja kan, kini China memutuskan untuk membalas kekalahannya dengan meluncurkan perang opium modern versinya sendiri. Dan TikTok adalah senjata yang sempurna. Senjata yang memabukkan, yang melemahkan satu generasi, yang mampu menggoyang kedikdayaan lawan-lawannya tanpa mereka menyadarinya. Senjata yang membawa informasi-informasi kunci yang bisa menentukan hidup dan mati. Senjata yang bersembunyi di tangan, di kantor, dan di rumah lawan-lawannya. Senjata yang, walaupun pemerintah China tidak pernah berniat untuk menggunakannya, keberadaannya saja udah cukup untuk memberikan China daya tawar yang kuat dalam konstelasi persaingan ekonomi politik dunia. Saya tidak ingin bicara tentang teori konspirasi, itu bukan bidang saya. Saya ingin bicara tentang bagaimana persaingan bisnis berjalan di masa datang. Dulu, perusahaan yang dikdaya adalah mereka yang paling banyak karyawannya, paling keren kantornya, dan paling canggih teknologinya. Kini dan di masa datang, kunci kedikdayaan ada di model bisnis dan ekosistem yang membentuknya. Hari ini aja kita tahu ya bahwa bank tidak bisa lagi dikdaya hanya karena mengandalkan bunga simpanan atau pinjaman. Perusahaan manufaktur yang menguntungkan tidak harus punya pabrik yang besar. Musisi juga nggak bisa sepenuhnya bergantung pada perusahaan label rekaman. Bahkan konsultan kayak saya nggak bisa lagi sukses hanya mengandalkan keahlian dan pengalaman saja. Dalam video-video terdahulu, saya sudah bicara tentang model bisnis dan cara berpikir para disruptor yang mengacak-acak tatanan industri. Mereka yang sebelumnya dipandang sebelah mata, kini menggeser posisi perusahaan-perusahaan legendaris dari daftar perusahaan terbesar di dunia. Batas-batas dan pakem-pakem industri sudah hilang. Semua sedang ditulis ulang. Mereka yang bisa menemukan algoritma pasar yang baru, kemudian menggunakannya untuk menciptakan lompatan nilai bagi pelanggan, akan menjadi penakluk baru dalam industri. Nah, untuk bisa melakukannya, ada 3 hal yang perlu kita miliki. Pertama adalah data. Siapa yang memegang data paling banyak, paling lengkap, paling akurat, dan mampu mengolahnya untuk menghasilkan insight, akan bergerak 1000 langkah lebih maju di depan. Yang kedua adalah empati. Siapa yang paling memahami psikologi pelanggannya, sosiologi pasarnya, sehingga mampu menemukan unmet needs, kebutuhan dasar yang belum terpuaskan, akan melihat jutaan peluang jauh hari sebelum yang lain menyadarinya. Dan ketiga adalah kreativitas. Kemampuan untuk menghubungkan titik-titik data dengan kebutuhan yang tidak terpuaskan secara tidak terduga. Sehingga menciptakan lompatan nilai yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh para pelaku industri dan bahkan oleh pelanggannya sendiri.
Kenapa teknologi nggak masuk dalam daftar saya tadi? Teknologi itu penting ya, jelas. Tapi dudukannya adalah sebagai enabler, bukan modal utama. Netflix bukan yang pertama mengembangkan teknologi video streaming. Uber atau Gojek di Indonesia bukan yang pertama yang menciptakan teknologi ride sharing. Netflix, Uber, atau Gojek jadi perusahaan hebat karena mampu memanfaatkan dan kemudian mengembangkan teknologi yang ada untuk memampukan sebuah model bisnis baru yang disruptif. TikTok memiliki ketiganya. Dia adalah mesin penyedot data yang masif. Teknologi AI-nya mampu membuatnya memahami penggunanya dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari si penggunanya sendiri ketika ia memahami dirinya sendiri. TikTok juga membuka kotak Pandora kreativitas dari para developer dan penggunanya yang itu tanpa batas. Nah, dengan ketiga modal itulah TikTok terus berinovasi. Tahun lalu, TikTok meluncurkan TikTok Live yang ditujukan untuk para kreator, brand, UKM, pecinta game, hingga pemain di industri fashion. TikTok juga meluncurkan fitur Ask on TikTok yang merupakan fitur pertanyaan terkait tren yang nantinya akan dijawab oleh para pengguna melalui video singkat. TikTok juga membuka TikTok Shop yang didukung oleh ekosistem TikTok yang unik. Fitur ini memberi kesempatan pada brand dan penjual untuk mengembangkan bisnis mereka melalui distribusi video pendek dan fitur live shopping di akun TikTok mereka atau bekerja sama dengan para kreator. Saya tidak akan terkejut jika ByteDance akan terus mengeluarkan aplikasi demi aplikasi atau bahkan bisnis-bisnis baru yang kelihatannya tidak berkaitan dengan TikTok. Karena TikTok memang bukan tujuan akhirnya, melainkan hanyalah sebuah senjata untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Senjata yang terus memasok data, empati, dan kreativitas untuk ByteDance. Senjata yang semakin kesini akan menjadi semakin pintar. Senjata yang akan memampukan ByteDance menguasai dunia. Jelas TikTok ini bukan akhir dari sebuah kisah. Justru ini baru awalnya. 20 tahun ke depan, mungkin anak-anak kita sudah tidak lagi menggunakan aplikasi TikTok. Bahkan mereka lupa atau mungkin nggak tahu apa itu TikTok. Karena saat itu, TikTok sudah tidak lagi mewujud sebagai sebuah aplikasi. TikTok hidup di balik sistem operasi semua perangkat digital kita. Smartphone, kalau masih ada ya. Smartwatch, laptop, VR, AR, mixed reality headsets, bahkan perangkat TV, microwave, lampu, pintu di rumah kita yang tersambung dengan teknologi smart home. TikTok akan terus mengawasi, menganalisa, dan bekerja secara diam-diam untuk menaklukkan industri demi industri tanpa kita menyadarinya. Saya berharap video ini membuat Anda takut, atau setidaknya gelisah. Karena kalau enggak, Anda akan terus tenggelam dalam kenyamanan perasaan berhasil Anda hari ini yang itu fana. Kegelisahan akan membuat Anda terbangun dan tergerak untuk berbuat, untuk belajar, untuk berkarya. Kegelisahan akan memaksa Anda keluar dari zona nyaman, melewati lembah-lembah ketakutan, dan akhirnya naik ke puncak pertumbuhan. Karena seperti kata Andrew Grove, CEO Intel yang pertama, only the paranoid survive.